Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa melanjutkan meeting online kita dalam rangka workshop online pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation melalui program sekolahweb.com. Pada meeting kali ini kita akan membahas temanya adalah penugasan belajar dan penilaian. Nah, ini adalah rangkaian sebelumnya kita menggunakan aplikasi yang bernama Google Classroom yang tersedia baik dalam bentuk versi web maupun dalam bentuk versi mobile atau Android. Nah, untuk bisa menggunakannya atau untuk bisa memahami lebih lanjut, tentu Bapak Ibu sekalian menjadi peserta dalam workshop ini bisa melakukan latihan atau uji coba baik pada aplikasi di Android maupun aplikasi di laptop atau di komputer. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum bisa join dalam meeting online ini, Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulangnya di channel YouTube kita Main Sahaja, karena nanti akan kita rekam hasil meeting kali ini dan kita akan sharing dan upload di channel YouTube kita. Nah, dalam hal penugasan belajar, baik itu untuk siswa maupun mahasiswa ataupun yang lain di non formal misalnya, ada dua sisi yang harus terlibat di sini. Pertama adalah dari sisi siswa atau mahasiswa atau peserta ajar, yang kedua dari sisi guru atau dosen atau pengajar. Karena ketika guru memberikan tugas, ya, maka siswanya dari satu sisi yang lain itu akan mengerjakan atau menjawab tugasnya. Nah, kemudian setelah dijawab tugasnya, maka tahap berikutnya adalah guru bisa melihat hasil pekerjaan siswanya dan memberi nilai. Jadi akan ada beberapa tahap proses yang akan terlibat di dalam kegiatan penugasan dan penilaian ini. Nah, makanya nanti di dalam workshop kali ini saya akan mencoba membuat simulasi, ya, dari dua sisi itu, dari sisi pengajar dan dari sisi siswa ajar. Dan nanti untuk bisa mensimulasikan itu, termasuk nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa latihan sendiri. Kita membutuhkan dua browser, ya, kalau di laptop begitu ya. Atau bisa juga Bapak Ibu sambil latihan mensimulasikan dengan peserta atau Bapak Ibu yang lain dengan berbagi kode kelas. Nah, kali ini saya akan coba simulasikan sebagai siswa maupun sebagai guru, begitu ya, di mana browser yang pertama yaitu Google Chrome akan saya fungsikan sebagai sisi guru atau pengajar. Kemudian saya akan gunakan satu browser lagi, Windows Edge, ya, untuk sisi siswa. Tentu harus menggunakan email yang berbeda, ya. Saya gunakan email saya di Google Chrome, saya menggunakan email Sahaja Innovation di Windows Edge untuk sisi, ya. Nah, Bapak Ibu yang hadir pun nanti juga bisa berinteraksi, ya, sebagai siswa, kemudian bisa juga menjawab pertanyaan dan lain-lain. Nah, saya share screen-nya. Nah, jika nanti Bapak Ibu login sebagai pengajar atau guru, misalnya saya contohkan di Google Chrome ini, saya login sebagai guru yang di situ sudah memiliki beberapa kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di browser satunya lagi,
saya login dengan email yang berbeda, ya, untuk sebagai siswa. Nah, dan ini saya contohkan, saya login dengan aja, kemudian hanya mengikuti satu kelas, yaitu kelas workshop online. Nah, kenapa tidak bisa dalam satu browser? Ya, karena dalam satu browser itu istilahnya satu temporary menyimpan user password, satu cookies namanya. Jadi akan tabrakan ketika kita menggunakan dua login yang berbeda, sehingga kita harus butuh dua browser, ya. Nah, sekali lagi untuk browsernya sudah saya setting ke dalam bahasa Indonesia. Karena terakhir kemarin di meeting yang kedua, kita sudah menemukan cara untuk mengubah bahasa di akun Google kita menjadi bahasa Indonesia untuk lebih memudahkan ketika nanti kita menggunakan aplikasi Classroom ini. Termasuk juga mungkin buat para siswa, para mahasiswa kita untuk bisa lebih mudah memahami fitur-fitur maupun menu-menu yang ada di dalam Google Classroom. Nah, jadi sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini ada forum yang kemarin stream menjadi forum, kemudian ada classwork kemarin menjadi tugas kelas, people kemarin ya sekarang sudah menjadi anggota. Itu ada guru, ada siswa, kemudian ada grade kemarin ya sekarang menjadi nilai, gitu ya. Untuk browser yang satu lagi ya sebagai siswa juga sama, sudah saya setting ke dalam bahasa Indonesia untuk forum, tugas kelas, dan anggota. Jadi khusus untuk siswa hanya akan ada 3 tab atau 3 komponen tadi, forum, tugas kelas, anggota. Tapi kalau untuk pengajar akan ada lagi adalah nilai, karena bisa melihat nilai-nilai dari peserta ajar yang sudah diberikan nilai, gitu ya. Nah, untuk tugas ya di sisi guru ya, ini dilakukan dengan memilih classwork atau tugas kelas begitu, dan memilih buat tugas. Nah, jadi untuk tugas di sini ada 2 jenis. Ada tugas yang sifatnya jawabannya terbuka atau fleksibel atau mereka mengerjakan begitu ya. Kemudian ada yang sifatnya tugas yang bentuknya kuis, yang mereka menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam form atau bentuknya kuesioner, kemudian mereka menjawab. Nah, untuk workshop kita, jadi kita beda. Untuk yang kuis itu nanti kita jadikan satu di dalam ujian saja yang kita akan bahas besok. Hari ini kita hanya fokus bagaimana penugasan yang sifatnya jawabannya terbuka, begitu ya. Nah, jadi kalau kita mau buat tugas, maka kita buat kemudian pilih tugas. Dan lagi-lagi harus kita sesuaikan ya, kita letakkan nanti di topik mana. Kita asumsikan nanti kita akan letakkan di temu 3 ini topiknya, kemudian sekarang kita buat tugas. Nah, ada yang berbeda ketika kita membuat tugas dan materi ajar seperti yang sudah disampaikan pada meeting sebelumnya. Untuk tugas di sini akan ada penambahan terkait kemudian batas waktu ya, kemudian ada rubrik. Jadi rubrik ini salah satu fitur Google Classroom yang terbaru yang memungkinkan kita bisa memberikan matriks atau kriteria dan poin grade gitu ya. Nah, itu tentang rubrik. Jadi bisa digunakan, bisa juga tidak. Nah, jadi apa yang harus diisi ketika kita menyusun tugas? Ya, pertama harus dibuat judulnya, judul tugas ya. Misalnya tugas membuat kelas
pada classroom. Nah, gitu ya. Jadi di sini ya diisi tugas, judul dari tugasnya. Kemudian petunjuk ini sifatnya opsional dan merupakan deskripsi dari tugas. Lagi bentuk tugasnya pada sesi ini bisa kita hanya sebatas teks saja, bisa kita berupa file, gitu ya. Nah, misalnya untuk yang tugas pertama ini saya contohkan yang tugasnya tulisan teks saja, ya. Misalnya di sini buatlah sebuah kelas di Google Classroom, kemudian bagikan kode kelas ke peserta lain ya untuk bisa bergabung sebagai peserta ajar dari kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, misalnya kita asumsikan ini dari petunjuk yang kita tulis di sini saja, itu juga bisa. Ini bentuk yang pertama saya contohkan. Nah, distribusinya seperti waktu kita menyusun materi, itu kita bisa atur, kita akan bagi ke kelas, beberapa kelas atau hanya kelas kita, kemudian untuk semua siswa atau siswa tertentu saja. Nah, jadi kalau sifatnya tugas kelompok, berarti kita akan bagikan tugas itu ke beberapa siswa saja. Ini kita asumsikan untuk semua siswa. Kemudian yang isiannya, ada yang berikutnya adalah apakah kita akan memberi poin nilai dari tugas ini atau tidak. Gitu ya. Di sini ada pilihan berapa nilainya, kemudian ada juga yang pilihan tidak dinilai. Nah, tapi biasanya kita membuat skor atau menilai. Nah, nilainya pun juga kita bisa atur apakah 1 sampai 4 misalnya grade-nya sampai 10 atau seperti lazimnya adalah 1 sampai 100. Nah, kita asumsikan sekarang itu 1 sampai 100. Kemudian pilihan berikutnya adalah tenggat waktu. Berapa lama siswa ini atau mahasiswa kita diberi waktu untuk menyelesaikan tugasnya ini. Bisa 1 minggu, bisa 2 hari, bisa 1 hari. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari Google Classroom. Penugasan atau materi gitu ya, atau bahan-bahan ajar kita itu bisa diatur tayangnya, batas waktu tayangnya. Apakah akan tayang selamanya atau akan tayang 1 minggu saja, setelah lewat dari 1 minggu otomatis tidak bisa diakses atau hilang. Nah, itu untuk mengatur istilahnya dalam pembelajaran itu kedisiplinan dari para. Misalnya kita sudah sampaikan di awal bahwa batas waktu tugas ini hanya setengah jam, hanya 1 minggu. Maka ketika lewat waktunya mereka tidak akan bisa mengumpulkan dan mereka akan lewat, tidak akan dinilai. Nah, misalnya kita atur di sini batas waktunya misalnya 1 minggu ya, dari Jumat sampai hari Kamis tanggal 9 Juli misalnya gitu. Kemudian waktunya jamnya jam 12 malam, jam 23:59. Nah, itu jam 12 malam. Ya, sehingga mereka akan mengerjakannya sesuai waktu tersebut ya. Sehingga nanti ketika kita sudah pilih, maka akan terlihat sampai hari Kamis 9 Juli pukul 23:59. Nah, kemudian topiknya kita topik penugasan, topik 3. Nah, untuk rubrik kita bisa pakai rubriknya, bisa tidak. Nah, mungkin Bapak Ibu guru lebih tahu tentang bagaimana rubrik. Misalnya kita dari skor 100 itu kita klasifikasikan kalau 0 sampai 40 itu kategorinya buruk misalnya gitu ya. 40 sampai 60 cukup misalnya. 60 sampai 80 baik,
80 sampai 100 misalnya sangat baik atau memuaskan. Nah, itu bisa diatur kriterianya. Kalau baik itu apa yang dilakukan, kemudian sarannya bagaimana, nah itu bisa kita atur di rubrik ya. Sementara kita buat yang biasa dulu tanpa rubrik begitu ya. Poinnya 100, batas waktu mengerjakannya 1 minggu, kemudian topiknya topik 3. Nah, ini saya posting. Saya tugaskan lah. Di sini dibilang menugaskan. Maka nanti di dalam topik 3 atau temu 3 itu akan sudah terlihat tugas di dalam topik 3 ini. Nah, di situ akan ada diserahkan, berapa yang menyerahkan atau yang mengerjakan, menjawab, berapa yang istilahnya diberikan ke siapa, gitu ya. Nanti akan ada misalnya kalau sudah mengumpulkan 1 berarti tinggal 4. Ini 0 dari 5, gitu ya. Jadi 5 ini dari mana? Dari siswa yang bergabung. Nah, di sini ada 5 siswa yang bergabung ya. Nah, jadi 5 itu otomatis. Nah, jadi kalau saya lihat terus satunya lagi dari sisi siswa ini, saya tadi login dengan email yang berbeda. Kalau saya lihat, saya refresh, kemudian saya lihat di tugas kelas, ya, maka di situ akan terlihat ya, tugas yang sudah dimasukkan tadi, begitu ya. Kemudian di sini ada di lihat tugas. Jadi di situ bisa dilihat. Jadi saya login sebagai siswa tadi, kemudian melihat tugas yang sudah dibuat oleh pengajar, oleh guru, gitu ya. Kemudian di situ bisa menambahkan atau membuat jawaban ya dari tugas itu, kemudian bisa menandai bahwa itu selesai dan juga komentar. Nah, misalnya contoh ini saya sebagai siswa gitu ya, saya bisa nambahkan berupa apa begitu ya, apakah berupa file, berupa Google Drive, berupa dokumen, slide gitu ya. Nah, ini saya contohkan saya sebagai siswanya membuat dokumen baru Google Doc sana ya, biar kita pernah menggunakan Google Doc begitu ya. Selamat bergabung bagi yang sudah bergabung. Jadi kali ini saya mensimulasikan ada sisi guru yang memberi tugas, kemudian ada sisi siswa yang mengerjakan tugas. Oke. Di sini saya gunakan Google Doc, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi salah satu kelebihan yang lain dari Google Classroom yaitu terintegrasi dengan Google Doc, Google Drive, dengan YouTube, dengan Google Calendar, Google Mail, Google Calendar. Nah, ini contohnya. Ya, jadi siswa bisa membuat jawaban tuh di Google Doc di servernya Google ya. Misalnya di sini tadi kan tugasnya membuat kelas kemudian men-sharekan kelas tersebut ke peserta lain. Misalnya disebut jawabannya di sini kode kode kelas saya adalah misalnya ABCDE misalnya gitu ya. Nah, maka ini ada pilihan bagikan atau serahkan. Nah, kalau serahkan, maka dia akan langsung kembali
ke tugasnya. Nah, jadi dia Google Doc-nya sebagai lampiran, ya, di mana lampiran tersebut sebagai jawaban dari siswa tadi. Nah, tadi saya sudah buat, ya, di situ. Nah, dan tadi sudah diserahkan. Jadi tadi sebagai siswa saya membuat jawabannya dan diserahkan ke gurunya. Nah, kemudian bisa juga mengirim komentar. Bedanya antara komentar di sebelah kiri itu berbeda. Kalau komentar di sebelah kiri yang ada di sini itu komentar yang sifatnya publik di kelas. Semua teman-temannya siswa ini bisa lihat. Ya, misalnya saya contohkan di sini, saya sudah mengerjakan tugasnya, Pak, ya, mohon dikoreksi. Nah, saya seperti itu, ya. Tapi kalau komentar pribadi, ini saya posting sebagai tugas komentar di kelas. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu komentar pribadi antara si siswa dengan gurunya saja. Jadi yang bisa baca itu gurunya, ya. Siswanya yang lain tidak bisa. Saya contohkan di sini. Terkadang di dalam siswa menjawab kan ada hal-hal yang tidak segan lah ini kalau dibaca. Maaf Pak, saya baru bisa buat sebisanya seperti itu. Nah, itu kan kadang-kadang si siswa ini tidak mau hal itu diketahui oleh siswa yang lain, maka diberikan di komentar pribadi. Itu pun kalau mau disertakan di dalam tugas. Nah, ini biar kita contohkan komentar pribadi sama komentar kelas. Biar nanti si guru bisa melihat seperti apa. Oke, sudah selesai di sini, ya, untuk menjawab menjawab tugasnya. Oke, saya kembali ke sisi guru, ya, yang saya login pakai email email. Di sini kemudian sudah terlihat. Jadi di sisi guru sekarang sudah terlihat di situ sudah ada 1 yang menyerahkan, kemudian ada 4 yang belum dari 5. Gitu ya. Jadi 1 yang menyerahkan dari 5 dan 4 yang belum. Tadi 0 dari 5. Gitu ya. Nah, dan kita bisa lihat ada di sini ada komentar gitu ya, komentar kelas, kemudian bisa lihat tugas. Misalnya saya lihat tugas. Nah, di sini bisa terlihat Bapak Ibu sekalian dari sisi guru nih ya, dari sisi guru ya, siapa aja yang sudah menjawab, siapa yang belum, dan jika ada yang sudah itu jawabannya apa. Nah, di sini akan terlihat yang sudah mengumpulkan atau menyerahkan itu ini dari akun Sahaja Innovation. Kemudian yang belum itu masih ada 4. Dan di sini juga terlihat di sebelah kanan juga ada di situ. Nah, misalnya nih anggaplah ini tugasnya dalam bentuk file tadi jawabannya, kemudian si gurunya pengen lihat, maka terbukalah Google Doc, begitu ya, hasil dari jawaban siswa. Jadi itu gunanya Google Doc, tidak perlu buka Office ya. Jadi kita sudah langsung di dalam internet sana. Misalnya sudah dilihat, oh ternyata jawabannya ini. Oke. Ya. Jadi bisa nah, di sini bisa ada pilihan mengembalikan dengan beberapa kiriman, bisa kita kembalikan dengan file tambahan dan seterusnya. Nah, kemudian anggaplah sudah jawabannya sudah dibaca, dikoreksi dan benar misalnya, ya. Maka si guru bisa memberi nilai. Ya, memberi nilai caranya dari siapa yang mengerjakan di sini, begitu ya. Kemudian langsung diklik di sini, nilainya mau dikasih berapa dari 100
poin yang sudah diatur tadi nilai maksimalnya. Misalnya kita kasih nilai 80. Nah, jadi nanti Bapak Ibu artinya sudah dimudahkan. Jadi tidak perlu harus direkap lagi. Misalnya kalau kita pakai WA di foto begitu ya, siswanya nanti ngirim fotonya, di foto, di jawabannya dikirim lagi, maka nanti kan ketika menilai kan direkap manual itu. Si A tadi nilainya ini, si B ini. Ketika mau dilihat total keseluruhan satu kelas, cari-cari lagi dokumennya. Tapi kalau ini sudah bisa langsung ya, tugasnya apa, jawabannya apa, nilainya berapa, sudah mengumpulkan, siapa yang belum mengumpulkan gitu ya. Nah misalnya kita ngasih nilai tadi 80 terus kita enter. Nah jadi situ akan ada si X siswa itu yang sudah mengerjakan tadi ya, mendapat nilai 80 dari 100 gitu ya. Kemudian di sini tadi belum dikembalikan ya, kita kembalikan dengan nilai. Nah, jadi tugasnya itu kalau bentuknya file, kita bisa langsung kasih nilai di tugasnya dan sifatnya dikembalikan. Ya, artinya dikembalikan itu bisa dengan catatan, bisa dikirim file kembali dan seterusnya. Atau bisa langsung diberi nilai dari skor ini pada halaman classroom-nya. Nah, itu alur sederhana bagaimana alur sederhana dari tugas yang kemudian sudah dikerjakan oleh siswa, kemudian diperiksa oleh gurunya, kemudian dinilai, ya, kemudian selesai oleh gurunya terhadap satu siswa tadi. Nah, di sini sudah terlihat di sini bahwa sudah dinilai satu orang, yang lainnya belum. Nah, di sini tadi kan ada pesan-pesan pribadi. Nah, tadi di sini terlihat komentar pribadi dan ini hanya bisa dilihat oleh gurunya saja. Maaf Pak, saya baru bisa buat sebisanya seperti itu. Dan ini hanya bisa dilihat oleh gurunya saja karena sifatnya pribadi. Nah, adapun yang misalnya yang komentar kelas, nah di sini akan muncul di wall-nya, ibaratnya gitu ya, di halamannya tugas itu sehingga bisa terbaca oleh seluruh siswa. Nah, itu alur sederhana bagaimana membuat tugas tadi, kemudian siswa membaca tugasnya, ya, membaca tugasnya, kemudian menjawab tugasnya, kemudian dikoreksi oleh gurunya, kemudian diberi nilai, gitu ya. Nah, ini tadi satu lampiran tugas karena tadi sifatnya dikembalikan, gitu ya. Nah, artinya sebenarnya tadi artinya dikembalikan itu bisa karena ada yang salah atau ada yang misi sebenarnya ya. Kayak tadi kita coba pakai serahkan. Nah, ini dari sisi siswa, dari setelah kegiatan tadi. Kemudian saya gunakan browser satunya lagi, Google Chrome, sebagai sisi gurunya. Ya, bisa melihat tugas siswa tadi yang sudah mengerjakan ini tadi yang dikirim ulang karena dikembalikan terus dikirim ulang begitu ya. Nah, maka ini bisa modelnya diserahkan, kemudian
dan diberi nilai. Nah, untuk penugasan, jadi itu tadi gambaran umumnya ya, bagaimana penugasan. Tadi baru penugasannya bentuknya adalah saya mengetikkan teks saja. Nah, penugasan lainnya bisa kita nanti contohkan, misalnya kita upload file, kita upload YouTube dan seterusnya. Nah, mungkin sesi dialog dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu ada yang mau bertanya seputar penugasan ini. Jadi penugasan di dalam Google Classroom ini sudah sifatnya terintegrasi dan langsung terekam. Silakan Bapak Ibu yang sekalian, jika ada yang mau ditanyakan untuk sesi kita di meeting ketiga ini, fokusnya kepada penugasan belajar dan penilaian. Ada? Oke, silakan. Nah, kalau tidak, saya akan coba lanjutkan dengan contoh kedua, penugasan yang bentuknya file atau link YouTube gitu ya. Sambil bagi Bapak Ibu yang baru join untuk bisa melihat kembali seperti apa cara memberi tugas dan menjawab tugasnya. Jadi saya contohkan kembali. Nah, balik ke kelas, kemudian saya pilih kelasnya, kemudian tugas kelas. Di sini tugas tadi ada di topik temu 3 gitu ya. Nah, buat tugas. Ya. Nah, misalnya ini tugas lainnya ini ya. Tugas menganalisa video YouTube. Nah, misalnya begitu ya. Instruksinya apa atau keterangannya apa? Tonton video YouTube-nya dan berikan analisa terkait kelebihan dan kekurangan dari tutorial tersebut. Nah, saya contohnya seperti itu ya. Nah, jadi ini saya mau mencontohkan ada video YouTube yang kemudian harus dianalisa oleh siswanya. Gitu ya. Sini kita tambahkan YouTube. Kemudian kita searching misalnya tutorial membuat classroom. Saya searching, kemudian anggaplah saya memberikan ini, tambahkan. Nah, jadi ini adalah tugas yang disertai dengan lampirannya berupa satu video dari YouTube gitu ya. Kemudian saya tugaskan ke semua siswa, batas waktunya misalnya 1 hari saja gitu ya, tanggal 3, kemudian sampai tanggal 4, waktunya sampai tanggal 4 jam 12 malam. Nah, besok malam misalnya boleh.
kemudian topiknya topik 3, ya. Nah, di sini ada rubrik sebenarnya bisa kita contohkan membuat rubrik. Bagi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar dengan istilah rubrik penilaian, ya. Jadi di situ berisi kriteria pengelompokan nilai beserta saran-sarannya. Misalnya kriterianya adalah judul kriteria, ya, poinnya berapa? Misalnya baik itu misalnya poinnya 60, kemudian judul kereta 2 misalnya bagus, poinnya misalnya 90. Dan seterusnya. Jadi ini kita mencontohkan pengisian, ya, rubrik gitu ya. Nah, jadi ini rubrik ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Dan ini adalah salah satu fitur dari Google Classroom yang baru, ya, bahwa memungkinkan adanya rubrik gitu ya. Misalnya saya biar tidak kesulitan, mungkin saya tidak gunakan dulu rubrik gitu ya. Nah, jadi di sini ada skor 100 tadi, kemudian penugasannya dalam bentuk video begitu. Kemudian untuk semua siswa saya tugaskan. Ya, ada 2 tugas di situ, satu YouTube, satu tugas dari teks biasa. Yang ketiga, misalnya saya contohkan dari file, ya, judulnya adalah misalnya pembuatan materi ajar dalam Classroom. Saya petunjuknya, buatlah sebuah materi ajar dengan ketentuan seperti file terlampir. Nah, misalnya kita sudah punya tugas itu pada satu file, bisa PDF, bisa MS Word begitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan dengan kita upload filenya. Nah, jadi upload filenya, misalnya saya kebetulan belum buat file ya. Jadi saya contohkan aja memasukkan satu sembarang file saya cari file PDF yang kira-kira tidak besar ya. Atau ini, file PPT. Kemudian saya upload. Nah, jadi asumsikan Bapak Ibu sudah membuat catatan tugasnya dalam bentuk satu file. Nah, kemudian di sini ketika bentuknya file, di sini akan ada pilihan siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, kemudian juga bisa menyalin untuk setiap siswa. Ketika ini hanya satu siswa. Jadi apakah file ini hanya dibaca saja atau juga bisa diedit? Nah, anggaplah hanya bisa dilihat saja. Ya. Kemudian batas waktunya, misalnya tidak ada batas waktu lah. Misalnya tidak ada batas waktu. Kemudian topiknya topik 3. Tugaskan. Nah, jadi sudah kita contohkan beberapa jenis penugasan, ya, baik yang tanpa lampiran, hanya tulisan saja, baik lampirannya berupa video YouTube misalnya,
baik berupa file PowerPoint atau PDF. Nah, di sini kita bisa melihat tugasnya, ya, baik bentuknya tadi video YouTube, kemudian file. Jadi sudah bergabung lagi, jadi ada 6 pesertanya. Ini yang dalam bentuk file tadi tugasnya, gitu ya. Kemudian siapa yang mengerjakan, mana yang belum. Kemudian juga bisa dilihat tugas-tugas yang lain oleh siswa. Nah, ini dari sisi gurunya. Kalau saya sekarang masuk dari sisi siswa, ketika saya refresh halaman topik 3, maka di sini akan terlihat topik 3. Nah, itu akan terlihat tiga tugas tadi, mulai dari yang file, kemudian yang YouTube, kemudian yang satunya lagi tadi yang tulisan biasa. Nah, seperti tadi sama ya, jadi bisa mengomentari atau menjawab tugasnya. Jadi ini sebagai siswa, sekali lagi saya coba buat Bapak Ibu yang lain yang peserta yang hadir juga bisa mencoba tadi ya, menjawab tugas yang ada di sini, kemudian nanti saya coba ibaratnya memberi nilai dan seterusnya ya. Misalnya di sini tugasnya yang YouTube memberi analisis ya, misalnya lewat dokumen lagi Google Doc. Maka ketika dipilih Google Doc, maka kita klik sekali lagi, maka akan terbuka Google Doc-nya. Di sini bisa menjawab analisa saya adalah terkait kelebihan tutorial tersebut disampaikan dengan bertahap, tapi misalnya tidak detail. Nah, saya gitu ya. Jadi ini contoh mereka membuat jawabannya itu kemudian dalam bentuk MS Word begitu ya. Kemudian diserahkan. Maka nanti akan terlihat di sini ya, bahwa siswa ini sudah menyerahkan tugasnya tanpa mengirim komentar. Kemudian si gurunya bisa melihat untuk tugas YouTube nah, ini ya, ada satu yang menyerahkan, bisa dilihat jawabannya seperti apa, maka terbukalah Google Doc-nya. Jadi bisa Google Doc, bisa Google Slide begitu ya, PowerPoint dan seterusnya. Nah, misalnya tadi kita yang tugas pertama kita istilahnya ada mengembalikan ya. Kalau ini mungkin tidak perlu dikembalikan, langsung dinilai saja gitu ya. Kita coba kasih nilai misalnya 70. Ini fitur barunya. Sekarang kita lihat dari yang sudah dinilai tadi bahwa si mahasiswanya sudah dikasih nilai 70 gitu ya. Dan sekali lagi dikembalikan.
Nah, maka sudah selesailah nilainya. Artinya dikembalikan ini mereka tahu bahwa filenya sudah dikoreksi. Oke, itu beberapa jenis penugasan yang kita sudah buat ya. Untuk yang rubrik karena fiturnya masih baru, mungkin saya perlu explore kembali seperti apa penggunaannya, dan nanti kita bisa sharing di dalam grup diskusi kita bagaimana teknis pembuatan rubriknya di dalam Google Classroom. Nah, di sini dari semua siswa gitu ya, itu nanti kita bisa lihat berapa yang sudah dinilai, berapa yang sudah menyerahkan belum dinilai, berapa yang belum menjawab dari tugas itu. Dan nanti ketika kita punya nilai di grade gitu ya, paling kanan, itu kita bisa lihat ya nilainya gitu ya. Di pengaksesan dari sisi tugas-tugas yang diberikan, dia mendapat nilai berapa. Oke. Maksud tadi ini dikirim ulang, itu juga artinya mungkin dinilai, kemudian dikirim ulang, kemudian nilainya bisa naik lagi. Itu bisa saja dalam hal penugasan itu. Jadi ini tadi dikirim ulang, kemudian belum dinilai kembali. Nah, ini 70. Jadi yang mengerjakan ini baru satu orang dari 3 tugas itu, tanggal sekian, tanggal sekian, terus skornya 100 ya. Kemudian juga muncul di sini rata-rata kelasnya. Jadi kalau nanti ada yang mengerjakan, maka nanti otomatis nanti di sini muncul rata-rata kelasnya berapa. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari Google Classroom, di mana di dalam penugasan dan penilaian itu bisa dilakukan secara langsung, secara otomatis, kemudian hasilnya terrekap, itu bisa terlihat di antara sekian tugas sudah berapa yang mengerjakan dan nilainya berapa saja. Nah, itu di kolom nilai sini. Dan ini hanya akan tampil di sisi guru, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi itu fokus materi pada kesempatan meeting kita hari ini ya. Insya Allah besok kita bisa lanjutkan di topik kuis dan ujian. Nah, itu nanti kita akan coba gunakan Google Form untuk kuis dan ujiannya. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang penugasan, kemudian ngoreksi, memberi nilai, mengirim balik, mengirim jawaban ulang, dikoreksi kembali, melihat gitu. Ada yang bertanyakan sebelum kita akhiri meeting kita pada pagi hari ini? Silakan Bapak Ibu sekalian. Sambil mengingatkan bagi Bapak sekalian yang tidak bisa hadir pada meeting online ini, jangan lupa tetap saksikan tayangan ulangnya, hasil rekaman pada channel YouTube kita My Sahaja. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir maupun nanti juga akses materi di YouTube-nya, jika memungkinkan Bapak Ibu bisa latihan ya, mulai dari membuat kelas kemarin sudah ya, membuat materi, mengundang peserta ajar, dan sekarang bisa juga dipraktekkan lagi membuat tugas. Dan dalam hal membuat tugas ini tentu harus ada interaksi dengan peserta ajar. Makanya ketika kita bisa saling tukar kode kelas, itu bisa sama-sama bertukar pengalaman bagaimana menjadi guru di satu sisi dan menjadi siswa di satu sisi. Sehingga nanti ketika siswa kita ada permasalahan, kita bisa memberikan solusinya karena kita sudah pernah menggunakan dari sisi mereka. Itu Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, yang hadir pada saat ini ada Pak Basman, ada Pak Nurdin, ada Ibu Novitasari, ada Ibu Rahmatullah Nurul Aini.
Semoga Bapak Ibu yang lain di kesempatan lain bisa melihat tayangan ulang. Cukup Bapak Ibu sekalian untuk materi kita hari ini. Ya, jadi jika tidak ada pertanyaan, semoga nanti di diskusi WA kita bahas lagi jika ada pertanyaan. Ada yang bertanyakan, Ibu Rahmatullah? Ya, alhamdulillah Pak, cukup jelas Pak. Oh, cukup jelas ya, alhamdulillah. Pak Basman? Cukup jelas Pak. Oh, cukup jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan, semoga materi kita pada hari ini bermanfaat dan syukur-syukur bisa dipraktekkan agar kita bisa lebih memahami kembali, sehingga nantinya ketika ini diterapkan untuk siswa kita, ya mereka akan lebih paham dan kita pun juga bisa memberi pengarahan sehingga bisa pelajar daringnya bisa lebih optimal dan maksimal. Sekian dari saya pada kesempatan dan ketiga ini. Dari Saja Innovation mengucapkan selamat beraktivitas, tetap belajar dan tetap semangat untuk produktif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.